Shalom, selamat hari Minggu. Selamat bergabung kembali dalam ibadah online GKI Banjarnegara. Kiranya lewat ibadah online ini kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan dari tempat kita masing-masing berada. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Panggilan beribadah. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Dan Raja yang mulia mengatasi segala Allah. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai waris kerajaannya, agungkan Putra dan Allahmu, permuliakanlah dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai bangsa-bangsa dunia, sekarang berteduh. Akui kerajaannya dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Persekutuan keluarga Allah ini berlangsung sebab rahmat dan kasih dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang ya Tuhan ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, sehingga pada kesempatan kali ini kami boleh kembali beribadah kepada-Mu ya Bapa. Itu semua adalah karena berkat dan anugerah-Mu dan penyertaan-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Kami juga mau mengucap syukur Tuhan atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh dilayakkan dan dikuduskan untuk datang menghadap padamu ya Bapa. Biarlah sebagai ucapan syukur kami ya Tuhan, segala tindakan dan perbuatan kami bolehlah menjadi tindakan dan perbuatan yang menyukakan hati-Mu Tuhan, yang seturut dengan kehendak-Mu, yang boleh memberkati bagi banyak orang dan tidak mendukakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat, dan biarlah dosa dan kesalahan kami tidak kami lakukan lagi di masa yang akan datang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita akan dengarkan firman Tuhan. Maka dari itu, mari kita bersama-sama memohon berkat-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Mari kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menguasai seluruh hidup kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat menerima dan juga melakukannya. Berkaryalah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita pada saat ini diambil dari Injil Matius 25, ayatnya yang ke-31 sampai dengan yang ke-46. Yang demikian bunyi firman Tuhan. LAI memberi judul pada perikop ini, penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dengan kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang
dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hei kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai seorang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan, merenungkan, serta mau melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar hari ini? Saya harap kita semua dalam kondisi baik, sehat, selamat, dan semangat senantiasa, serta mengucap syukur dalam segala keadaan. Tuhan itu dalam mencurahkan berkat itu tidak pernah berhenti. Coba bayangkan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bangun tidur, Bapak Ibu masih bisa membuka mata, Bapak Ibu masih bisa menapakkan kaki, Bapak Ibu masih bisa berjabat tangan, berpelukan, dan juga bertemu dengan keluarga di rumah. Itu adalah berkat Tuhan yang boleh kita rasakan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu marilah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita memasuki Minggu Kristus Raja, yang merupakan minggu terakhir dalam sepanjang ziarah perjalanan spiritual iman kita dalam memaknai Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja alam semesta. Saat ini kita bersama-sama mendapati tema Raja yang menggembalakan. Raja yang menggembalakan. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dewasa ini dalam kehidupan bersama, kita mendapati sebuah pergantian zaman di mana yang dulu ada istilah makan gak makan asal kumpul. Nah, ketika kita sudah ngumpul itu kita bisa bercerita satu dengan yang lain, kita bisa berdiskusi, kita bisa ngopi bareng dan lain sebagainya. Tetapi sekarang yang terjadi adalah kamu, aku. Bukan karena COVID ya, memang karena COVID kita memang harus menjaga jarak dan tidak berkerumun, tidak berdekat-dekatan satu dengan yang lain, itu salah satunya iya. Tetapi di sisi lain, di dalam keluarga pun kita juga mendapati krisis kebersamaan.
Seperti contoh saja, mari kita lihat dalam keluarga kita masing-masing. Pada saat kita duduk bersama di ruang keluarga sedang santai, semuanya memegang gadgetnya masing-masing, memegang HP-nya masing-masing. Si anak bermain, ayah dan ibu asik dengan WA, Instagram dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya kebersamaan yang bisa kita gunakan untuk duduk bersama, ngobrol, sharing satu dengan yang lain. Orang tua bertanya kepada anak-anaknya, gimana sekolahnya, gimana ini itunya. Anak bisa bercerita apa yang menjadi kebutuhannya, anak bisa sharing sama orang tua. Tetapi hal itu sekarang sudah berkurang. Inilah yang disebut dengan krisis kebersamaan, di mana orang satu lebih cenderung mementingkan kepentingannya diri sendiri dan tidak peduli terhadap orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita. Diceritakan satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan satu anak kecil yang masih berusia 7 tahun, itu mengunjungi sebuah rumah makan. Ketika mereka sudah masuk, mereka disambut oleh pelayan dengan hangat, "Selamat datang, silahkan masuk." Lalu dihantar di meja, dan mereka mendapatkan meja yang sudah mereka tentukan dan duduk di situ. Tak lama kemudian datanglah seorang pelayan toko itu, pelayan rumah makan itu. Dengan membawa menu, disodorkanlah menu itu. "Silahkan Bapak, Ibu, Adik, mau pesan apa? Kami siap melayani." Setelah melihat-lihat, lalu sang ayah mulai menyampaikan, Mbak, saya mau pesan ini." "Baik Bapak, kami akan mencatatnya." "Minumnya apa Pak?" "Baik Pak." "Ibu mau pesan apa?" kata pelayan itu. Sang ibu menjawab, "Saya mau pesan ini." "Baik, saya sudah mencatat." Tiba giliran kepada sang anak. Sang pelayan itu menunduk dan bertanya, "Adik manis, kamu mau pesan apa?" katanya dengan ramah. Sebelum anak itu menjawab, sang ibu dengan nada yang agak tinggi berkata, "Beri dia nasi goreng dengan telur dadar." Sang pelayan itu pun mengacuhkan apa yang disampaikan sang ibu dan kembali bertanya, "Adik manis mau pesan apa?" Jawab anak itu dengan agak ketakutan, "Saya mau pesan spaghetti." "Baik," kata pelayan itu. Lalu ditanya lagi anak itu, "Adik, spagettinya mau dipakai ayam atau sosis?" Sebelum anak itu menjawab, ibu itu lagi berteriak dengan nada yang tinggi, "Beri dia ayam." Suasana menjadi hening dan semua terdiam. Lalu anak itu menjawab, "Saya mau dengan sosis." "Baik Dek, ditunggu ya. Kami akan segera mengantar pesananmu." Lalu pergilah pelayan itu ke meja pemesanan. Suasana yang hening tadi membuat anak itu berani untuk bangkit berdiri. Dia naik ke atas meja dan berkata kepada semua orang, "Hai kalian semua, tahukah, dia mendengarkan aku," kata anak itu dengan bangga. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, realita ini sering sekali terjadi dalam kehidupan kita. Kita sering sekali abai terhadap orang-orang yang kita anggap remeh, kita anggap kecil. Kita lebih cenderung mementingkan diri kita sendiri. Kita tidak peduli dengan orang lain. Apa yang terjadi ketika kita bersama-sama hidup berdampingan dengan orang-orang yang sebenarnya membutuhkan pertolongan kita?
Adakah kita juga memiliki rasa peduli terhadap mereka? Atau kita mau memperhatikan mereka? Atau malah kita akan menjadi acuh dan cuek? Cerita di atas tadi memberikan sebuah gambaran di mana sang ibu yang dengan nada keras berkata kepada pelayan tadi ketika sang anak ditanya apa yang mau dipesan. Ini memberikan gambaran keegoisan kita, memberikan contoh tentang bagaimana ternyata kita sebagai orang percaya hidup tidak peduli terhadap yang lain. Orang tua anak itu hanya ingin didengarkan dan dia seakan tidak mau tahu dengan keinginan anaknya itu. Dan gambaran anak kecil ini tadi memberikan gambaran orang-orang yang sering sekali kita anggap orang-orang pinggiran, orang-orang yang tidak dipedulikan oleh orang lain, orang-orang yang diremehkan dan lain sebagainya. Yang menarik ini Bapak Ibu, seorang pelayan, dia mau mendengarkan anak itu yang dianggap remeh oleh orang tuanya, tetapi dia mungkin tuntutan pekerjaan, tetapi menurut saya tidak semuanya. Pelayan ini mau mendengarkan dengan jeli apa yang disampaikan oleh anak itu, dan dengan sabar dia melayani anak itu. Bapak Ibu Saudara, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bersama-sama melihat kembali dalam bacaan Injil Matius 25 ayatnya yang ke-31 sampai dengan yang ke-46 tadi, di situ LAI memberi judul pada perikop penghakiman terakhir. Perikop ini memberikan gambaran tentang hal kedatangan Kristus yang kedua kalinya, di mana Kristus datang sebagai raja dan sebagai seorang hakim. Dalam bacaan itu tadi juga diceritakan gambaran tentang berlangsungnya penghakiman terakhir itu terjadi. Dia sang hakim akan mengumpulkan semua orang tanpa terkecuali dan akan memisahkan antara umat kepunyaannya yang nurut, yang manut, yang hidup seturut dengan kehendaknya, dengan orang-orang yang tidak taat, hidup seperti kemauannya, sesuai dengan kemauannya sendiri. Di situ dikatakan, bagi yang sebelah kanan atau bagi orang yang dikumpulkan, yang baik, yang taat tadi, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, digambarkan sebagai domba yang ditempatkan di sebelah kanannya. Dan bagi mereka yang tidak taat, yang hidup sesuka hatinya sendiri, akan disebut sebagai orang-orang yang terkutuk dan ditempatkan di sebelah kiri, digambarkan sebagai kambing. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana caranya bagi kita supaya kita bisa mendapatkan tempat di sebelah kanan hakim itu? Kita bisa dianggap sebagai orang yang diberkati oleh Bapa. Kita sebagai orang yang digambarkan dalam bacaan Matius tadi sebagai domba. Orang-orang yang ditempatkan di tempat yang baik. Dalam bacaan tadi dikatakan di ayatnya yang ke-34 sampai dengan yang ke-36. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Dan ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Inilah yang disampaikan Tuhan Yesus kepada setiap kita. Ungkapan ini ditujukan bagi orang-orang yang mau peduli terhadap sesamanya. Yesus mengajarkan tentang cinta kasih yang diaplikasikan dalam wujud kepedulian terhadap sesamanya. Dan kepada mereka yang lemah, diasingkan,
diremehkan, dan lain sebagainya. Setiap kita yang mau peduli terhadap sesama akan mendapatkan tempat di sebelah kanan hakim adil itu. Di dalam ayatnya yang ke-37 sampai 39, di situ memang ditunjukkan bahwa setiap orang yang mendengarkan kata-kata Tuhan itu terkejut. Mereka bertanya, "Lalu kapan kami melakukan itu?" Yesus menjawab, di ayat yang ke-40 ditegaskan, "Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari yang..." Saya ulangi, "Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perbuatan baik yang terjadi itu mengalir. Ketika kita menjadi orang-orang yang berfokus kepada Tuhan, itu pasti sudah semestinya dalam kita menjalani kehidupan akan muncul segala perbuatan-perbuatan baik. Jadi bisa jadi kita tidak sadar kalau kita tengah berbuat baik kepada orang lain. Dan itulah perbuatan baik yang seperti itulah yang dikehendaki oleh Allah. Dalam hal ini Tuhan juga menempatkan dirinya sebagai hakim yang mau masuki bagian-bagian yang terkecil. Dalam bacaan tadi dikatakan bahwa ketika kamu melawat saudaramu, ketika kamu memberi makan aku, ketika kamu melawat aku yang sedang sakit, melawat aku yang sedang dipenjara, ini menunjukkan bahwa hakim adil itu ingin menghakimi dengan sudut pandangnya orang-orang yang dipinggirkan. Kenapa demikian? Karena Tuhan juga ingin mengangkat orang-orang yang terpinggirkan, yang lemah ini tadi, sehingga mereka juga mendapatkan kehidupan yang layak sama seperti yang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita saat ini adalah Raja yang Mengembalakan. Tuhan Yesus yang hadir kedua kalinya sebagai Raja atas langit dan bumi, menjadi hakim yang penuh dengan cinta kasih dan menggembalakan mereka yang paling terkecil. Hal ini membuktikan bahwa Dia yang adalah Raja saja mau datang ke dunia, mau melawat saya dan juga Anda, orang-orang yang hina, orang-orang yang berdosa ini. Itu berarti kepedulian Allah itu sangat besar terhadap kita manusia yang ada di atas bumi ini. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang semau gue? Apakah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tidak mau peduli dengan sesama kita? Dia yang raja saja mau turun ke dunia untuk melawat kita loh. Dia mau mengembalakan kita. Dan pada saat dia berdiri sebagai hakim, dia akan menghakimi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, belajar dari cerita kehidupan keluarga yang sedang makan bersama tadi. Kita mau menjadi pribadi yang seperti apa? Apakah kita mau menjadi pribadi seperti ibu tadi yang hanya ingin didengar saja, ingin diperhatikan saja, atau malah kita akan belajar seperti pelayan tadi yang mau mendengarkan dan memperhatikan orang yang dianggap remeh? Tuhan Yesus yang baik sudah memberi teladan untuk kita semua. Dengan penuh kasih Dia melawat kita. Sudah sepantasnya kita sebagai orang yang menerima lawatan Tuhan itu juga mau peduli, mau melawat orang-orang yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan tadi sudah disebutkan bahwa bagi kita yang mau peduli terhadap sesama, itu berarti kita peduli atau sedang berbagi hidup terhadap orang lain. Dan saat itu pula kita akan menjadi orang-orang yang dianggap
taat kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Matius memberikan gambaran secara jelas bagi kita yang lebih cenderung hidup tanpa memperhatikan orang lain, maka akan mendapatkan siksaan yang kekal dari hakim tadi. Akan ditempatkan di tempat di mana siksaan itu terjadi terus-menerus. Maka dari itu, mari kita bersama-sama bercermin pada hidup kita. Siapakah kita ini yang sering sekali mengurung diri dalam sikap individualisme, yang tidak mau peduli dengan sesama kita, tidak mau memperhatikan orang lain. Kalau saja keselamatan yang kita dapatkan itu masih oleh karena anugerah, apa yang dapat kita banggakan? Apa yang dapat kita tonjolkan atau kita sombongkan? Mari kita belajar bersama-sama untuk mau peduli terhadap sesama kita, untuk mau melihat orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan bantuan kita. Sama seperti Kristus yang mau hadir menggembalakan umatnya, kita pun diundang dan diutus untuk hadir menggembalakan domba-dombanya. Selamat menjadi pribadi yang siap menggembalakan domba-domba Allah. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Marilah saat ini kita bersama mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita menaikkan syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Sang Kristus, Allah yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu ketika Engkau masih memperkenankan kami untuk menapaki hidup di atas bumi ini, bertemu, berjumpa dan juga saling sapa, serta dapat berbagi kasih bersama dengan saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami. Dan terlebih lagi Tuhan, meskipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami bersyukur sebab kasih karunia dan rahmat-Mu tercurah melalui ibadah yang dapat kami laksanakan ini. Biarlah Tuhan, Engkau akan senantiasa menolong, memampukan, dan menopang kehidupan kami selanjutnya. Tuhan, pada saat ini kami mohon pertolongan-Mu. Mari Tuhan, dengarlah syukur syafaat kami. Kami ingin membawa serta doa kami ini Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Mari Tuhan, Engkau akan hadir dalam kehidupan mereka, memberkati dan menolong mereka, memberikan pemulihan, kesembuhan, kesehatan bagi mereka. Satu persatu Engkau lawat mereka Tuhan, sama seperti ketika Engkau hadir tengah-tengah kehidupan kami
dan melawat kami semua. Kami berdoa pula bagi saudara-saudara kami yang mendampingi mereka yang sedang sakit. Berikanlah kekuatan, kesehatan, kesabaran dan kemampuan untuk dapat melakukan tugas panggilan mereka ini dengan senantiasa melakukannya itu hanya untuk Engkau saja. Tuhan yang Maha Baik, kami berdoa untuk setiap keluarga kami. Mari Tuhan Engkau hadir, Engkau menolong dan memberkati setiap keluarga kami. Kami sebagai kakek, kami sebagai nenek, kami sebagai ayah, kami sebagai ibu, kami sebagai anak-anak. Mari Tuhan mampukan kami di dalam kami menjalani dan melakoni setiap kehidupan kami masing-masing. Segala pekerjaan kami ingin kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Segala usaha kami percaya bahwa ketika kami memulai di dalam Engkau, Engkau pun memberkati segala sesuatunya. Dan biarlah Tuhan setiap pekerjaan dan juga usaha-usaha yang kami lakukan ini, itu semua boleh mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkat, rezeki bagi kehidupan kami. Ajar dan mampukanlah kepada kami Tuhan, untuk dapat melihat kepada sesama kami, berbagi hati, berbagi kasih, dan juga berbagi hidup bagi saudara kami, melalui setiap berkat yang boleh kami terima dan kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga ingin menyerahkan gereja-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkatilah GKI Banjarnegara. Kami percaya Tuhan, Engkau yang senantiasa hadir tengah-tengah kehidupan gereja-Mu ini. Engkau memberkati setiap pelayan yang ada. Engkau memberkati Mas Aldo sebagai vikaris. Mampukanlah dia Tuhan, di dalam dia melakukan tugas panggilannya dengan baik. Kami percaya Tuhan setiap proses yang akan dijalani, setiap apapun yang dilakukan, itu semua boleh mendatangkan berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. Berkatilah majelis, komisi, panitia, tim yang ada di gereja-Mu ini. Berikanlah kemampuan kepada setiap kami pribadi-pribadi yang Engkau panggil, Engkau pilih untuk bekerja dan berkarya di ladang-Mu ini. Berikanlah kemampuan kepada saudara-saudara kami ini, sehingga dimampukan untuk dapat melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah Bu juga TU dan juga pekarya yang ada. Mari Tuhan berikanlah kemampuan kepada saudara-saudara kami ini untuk dapat melakukan tugas mereka dengan baik. Berkatilah pula Tuhan setiap keluarga-keluarga mereka. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa hadir tengah-tengah kehidupan keluarga mereka, dan Engkau Tuhan yang akan memampukan setiap keluarga mereka untuk mendukung setiap pribadi-pribadi ini dalam melakukan tugas panggilannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga setiap program, setiap kegiatan yang telah disusun, dirancang, dan akan dilaksanakan. Berikanlah kemampuan Tuhan kepada setiap pribadi-pribadi yang Engkau panggil, Engkau pilih ini untuk dapat melakukan, sehingga segala sesuatunya boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu saja dan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kepadamu kami menyerahkan kehidupan gereja ini dan setiap keluarga kami. Tuhan yang Maha Baik, pada kesempatan kali ini kami juga berdoa bagi Yayasan Deborah. Engkau berkati Tuhan sekolahan Deborah yang didukung oleh GKI GKJ Banjarnegara. Mari Tuhan Engkau berkarya terus melalui kedua gereja ini, dan Engkau Tuhan memakai Yayasan Deborah sebagai sarana di dalam kami mengabarkan Injil-Mu di tanah Banjarnegara ini. Berkatilah Tuhan setiap guru, karyawan, siswa, orang tua siswa, pengurus, dan setiap pribadi yang bersinggungan dengan Yayasan Deborah. Mampukanlah Tuhan kepada saudara-saudara kami ini semua untuk dapat melakukan tugas panggilan mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga membawa bangsa negara kami ini. Mari Engkau memberkati Bapak Presiden dan Wakil beserta dengan jajaran yang ada di dalamnya. Mari Engkau memberkati setiap pemimpin daerah kami. Engkau Tuhan akan melimpahkan hikmat, kebijaksanaan, dan kemampuan kepada saudara-saudara kami ini di dalam mereka melakukan tugas panggilannya. Berkatilah pula Tuhan kami sebagai masyarakat, juga sebagai umat-Mu yang Engkau pilih, Engkau panggil untuk senantiasa mengabarkan Injil dan membawa damai sejahtera di atas bumi ini.
Mari Tuhan Engkau berkarya terus di dalam kehidupan bersama ini, sehingga terciptalah damai sejahtera-Mu itu di tanah bumi Pancasila ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga memohon berkat bagi kehidupan di atas bumi ini, di mana kami Engkau tempatkan untuk berkarya melanjutkan karya-Mu. Kami saat ini yang sedang menghadapi COVID-19, berikanlah kesadaran kepada setiap pribadi kami dan berikanlah kemampuan pada kami untuk kami dapat saling menjaga satu dengan yang lain. Tuhan, kami rindu jamahan-Mu, Engkau yang akan mengangkat COVID-19 ini, membuang jauh dari kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan yang normal, sama seperti sedia kala sebelum COVID-19 ini ada di tengah-tengah kami. Mari Tuhan, teruslah berkarya dalam kehidupan kami, dan kami siap Engkau utus, kami siap untuk Engkau pakai. Berkaryalah Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Sang Kristus. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera-Mu melimpah dalam kehidupan kami, dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita menyatakan ungkapan syukur dan pemberian diri kita melalui pengumpulan persembahan. Nat persembahan diambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pengumpulan persembahan di rumah memakai kantong atau amplop masing-masing atau dapat ditransfer ke rekening GKI Banjarnegara. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberi kami kesempatan untuk membawa persembahan kami ya Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur kami. Kiranya Engkau berkati kuduskan persembahan ini ya Tuhan, sehingga boleh dipakai untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Dan juga Engkau berkati semua yang sudah memberikan persembahan ini dan yang juga mengelola persembahan ini ya Tuhan, sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Putuskan mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Putuskan mengabdi bagiku. Putuskan membalut yang terluka,
menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus Kau berkorban bagiku. Ku utus Kau kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi sendu, sebatang kara sampai handai taulan. Ku utus Kau membagi kasih-Ku, karena Bapa mengutusku. Ku utus Kau. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan teruslah menjadi saksi kasih-Nya dalam setiap langkah kehidupan saudara. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan menaungi kita pada waktu siang dan melindungi kita pada waktu malam. Tuhan memeluk kita dalam cinta kasih dan karunia-Nya. Tuhan mengenyangkan kita dengan kebaikan dan kemurahan-Nya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin.